Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang Nabi Ayub, pendidikan agama Islam kelas 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa bi'ahdi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat, semangat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada hari ini akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang ke-12, subtema yang kelima tentang kisah-kisah Nabi yang diawali dengan kisah Nabi Ayub dan Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membuka pelajaran kita dengan sama membaca basmalah. Adik-adik semua sudah salat duha ya, sudah pasti sudah salat duha, sudah mandi, sudah rapi, sudah sarapan, dan sekarang akan mendengarkan pelajaran dari bapak dan ibu juga, ya ibu guru juga ya. Maka diawali dengan kisah Nabi Ayub. Silakan dibuka, kalau di buku ada di halaman 108. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam merupakan putra dari seorang nabi juga yang mana nabi ini adalah Nabi Ishak bin Ibrahim. Jadi Ayub ini adalah putra dari Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Merupakan Ishak ini anak Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Siti Sarah. Kalau dari Siti Hajar ada yang namanya Ismail alaihissalam, keluarga Nabi. Nabi Ayub adalah orang yang sangat kaya raya. Sawahnya luas, ladangnya luas, dan beliau ini mempunyai beberapa hewan ternak juga. Dan beliau orangnya sangat dermawan. Beliau tidak pelit. Beliau selalu menyumbangkan dan memberikan hartanya kepada fakir miskin, yatim piatu, dan juga memuliakan tamu. Meskipun Nabi Ayub kaya, beliau tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti fenomena pada hari ini ya adik-adik. Banyak kasus-kasus yang mereka sudah kaya, mereka muslim dan muslimah, tapi mereka akhirnya mengucapkan seolah-olah mereka tidak melupakan ibadah, tapi justru lupa dengan ibadah. Nah, karena kemuliaannya tersebut Allah memberikan beberapa ujian melalui permohonan setan. Nah, diceritakan di sini setan itu susah untuk menggoda Nabi Ayub, lalu meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan langsung ujian kepada Nabi Ayub. Apa ujian yang pertama? Nah, ini adik-adik kita sama-sama dengarkan. Allah memberikan cobaan dengan mengambil semua harta Nabi Ayub walaupun harta-hartanya habis dan jatuh miskin. Nabi Ayub tetap teguh beriman. Beliau menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Itu ujian yang pertama, hartanya seluruhnya diambil. Kemudian ujian kedua, semua putra-putri kesayangan Nabi Ayub yang patuh, berakhlak mulia, berbudi baik itu meninggal dunia. Namun walaupun demikian Nabi Ayub tetap ikhlas dan sabar. Inilah sifat yang harusnya dimiliki oleh orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu kepada orang-orang yang sabar. Sebaliknya ayat kembali di 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit kulit. Beliau menderita sakit tersebut selama kurang lebih 7 tahun. Kondisi Nabi Ayub sangat memprihatinkan. Tubuh Nabi Ayub tidak ada yang utuh kecuali lisan dan hatinya. Walaupun dengan kondisi demikian, beliau tetap teguh beriman dan bertambah rajin ibadahnya. Coba adik-adik sekalian kan di rumah mungkin
Dikit-dikit kalau baru sakit pusing, sakit lemes, ya lelah sedikit, untuk sholat aja susah berat. Tapi ingat, Nabi Ayub cobaan lebih berat daripada kalian. Ditimpa penyakit kulit, yang mana tinggal sisa mungkin hanya hati dan lisannya saja, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi seperti itu, semua saudara bahkan istrinya menjauhinya, kecuali istrinya yang bernama Rahmah. Dia adalah wanita setia, penyabar, dengan penuh kasih sayang dia merawat Nabi Ayub. Melihat hal demikian, setan menggoda istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah, sehingga lama-kelamaan Rahmah pun tidak mau merawatnya. Sehingga Nabi Ayub marah dan mengatakan, kalau aku sembuh, engkau akan aku pukul 100 kali. Nabi Ayub berdoa agar penyakitnya sembuh. Semua ujian itu adalah permohonan setan kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu inni massaniya syaitanu binusbin wa 'adzab." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Surat Shad ayat 41. Doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah, dan beliau pun sembuh seperti sedia kala. Kekayaannya kembali seperti dulu lagi, bahkan dianugerahi kekayaan yang berlipat ganda, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Sad ayat 42, "Urqud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab." Allah berfirman, hentaklah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia, mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Ketika Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, ia teringat akan sumpah untuk memukul istrinya 100 kali. Tapi tidak diperkenankan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Sad di ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadna sabiran ni'mal 'abda innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali, tapi dia hanya memukulnya sekali saja untuk melaksanakan janjinya itu sewaktu dia sakit. Lalu bagaimana kita meneladani Nabi Ayub? Keteladani Nabi Ayub diantaranya adalah tidak mengeluh ketika mengalami sakit parah, tetap tabah dan sabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah, dan berkeyakinan bahwa semua yang dimilikinya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Demikianlah adik-adik sekalian, singkat kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Marilah kita sama-sama merenungkan bagaimana Nabi Ayub dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan musibah yang banyak. Karena apa? Karena setiap manusia bila dicintai Allah, maka dia akan diuji. Itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita akan lanjutkan ke kisah selanjutnya, itu kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Zulkifli adalah sebuah gelar. Adapun nama aslinya adalah Bashar bin Ayyub. Zulkifli artinya adalah sanggup, mampu, kuat, dan gentar. Gelar ini diberikan kepadanya karena dia mampu menjalankan amanah sebuah kerajaan. Apa amanah sebuah kerajaan itu? Karena Zulkifli adalah sosok yang sabar. Dia mempunyai sifat terpuji, akhlaknya baik, yang kemudian dia hasilkan itu dari apa? Dari didikan ayahnya, itu Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian diabadikan sosok Nabi
Zulkifli alaihissalam dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin. Yang artinya, dan Ismail dan Abi Idris dan Zulkifli mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Al-Anbiya ayat 85. Dan kemudian disalahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Yang artinya, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Al-Anbiya ayat 86. Gelar yang diterima Nabi Zulkifli tadi merupakan awal ketika di suatu negeri ada seorang raja yang usianya sudah tua dan tidak sanggup lagi memegang kerajaan. Sementara itu dia tidak memiliki anak. Karena yang seperti kita ketahui, kalau raja itu biasanya menggantikan adalah anaknya kalau memang dia mempunyai anak kandung. Sang raja pun berkata di hadapan rakyatnya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup untuk berpuasa pada siang hari, beribadah di malam harinya dan tidak marah? Maka aku akan menyerahkan kerajaan ini kepada orang tersebut." Pernyataan ini sampai diulang 2 kali. Setelah pengulangan kedua, berdirilah seorang pemuda yang bernama Bashar, Nabi Zulkifli alaihissalam, dan menjawab, "Aku sanggup." Karena inilah Bashar diberi gelar Zulkifli yang artinya orang yang sanggup. Setelah Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja, beliau mengatur waktunya dengan tertib. Sebagian waktunya untuk mengurus kerajaan, melayani umat, dan sebagian lagi untuk istirahat, untuk tidur. Karena kita ke dalam hidup butuh istirahat. Aktivitas boleh, meraih ridha Allah silakan, ibadah silakan, tapi kita juga perlu istirahat karena metabolisme tubuh kita butuh istirahat. Dan siang harinya untuk berpuasa dan malam harinya untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu masa terjadilah peperangan di negeri tersebut dengan orang yang durhaka kepada Allah. Raja memerintahkan agar seluruh rakyatnya maju ke medan perang. Tetapi rakyatnya membangkang. Mereka berkata, "Hai raja, kami takut berperang karena kami masih senang hidup di dunia. Dan jika engkau meminta kepada Allah untuk menjamin hidup kami, barulah kami siap bertempur." Mendengar jawaban rakyatnya tersebut, Zulkifli tidak serta-merta marah. Dia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku telah menyampaikan risalah Engkau kepada mereka, menyuruh mereka berperang, namun mereka enggan dan membangkang akan perintah kami. Mereka mengajukan pemerintahan sebagai syarat." Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam, "Wahai Zulkifli, aku telah mengetahui akan permintaan mereka dan aku mendengar doamu dan semuanya akan aku kabulkan." Itulah kisah tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Sedikit singkat ya, tapi menggugah kita semua bahwa sejatinya kita harus percaya diri. Kita harus berani untuk sanggup bahwa diri kita ini mampu. Kita ini punya kekuatan. Tapi terkadang kita ini suka minder, ya, nggak pede. Pede, ya, percaya diri, mengatakan sanggup dan mampu, karena nantinya ketika kita yakin maka Allah akan memberikan kemudahan dan juga jalan keluar. Lalu semua nabi Allah itu diberikan cobaan. Tak teruntuk juga Nabi Zulkifli. Namun berkat kesabaran dan kedisiplinan beliau sanggup melewati ujian tersebut, maka Nabi Zulkifli alaihissalam patut dijadikan teladan bagi kita. Contoh yang harus kita teladan adalah sabar dalam menghadapi umat, tidak langsung marah ketika umatnya menolak perintahnya, disiplin ketika melakukan tugas, ya, tetap melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas raja walaupun nantinya dia akan istirahat, pandai membagi waktu, amanat dalam menjalankan tugas. Nah, itulah 4 teladan yang kemudian harus kita jadikan aktivitas yang terbaik, karena apa yang kemudian kita laksanakan berbuah kebaikan, maka itu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit bagaimana teladan dari kisah Nabi Zulkifli yang diawali dengan bagaimana kenapa disebut Zulkifli, karena dia orang yang mampu ketika raja memang tidak lagi bisa mengemban amanahnya dan orang-orang tidak ada yang sanggup untuk menerima syaratnya, tapi Nabi Zulkifli yang hasilnya namanya Bashar, ia adalah anak dari seorang nabi, sanggup untuk bisa menjalankan amanah tersebut dan bisa menjalankannya dengan sempurna. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli. Dan jangan lupa adik-adik,
Nanti kalian ada tugas untuk mengerjakan tugas di 114, halaman 114 dan 115 sampai 116 di bagian A, B, dan C. Dikumpulkan di hari Jumat, jangan lupa nanti akan nilai untuk menjadi nilai harian. Dan tanggal 2 Desember kita akan melaksanakan ujian ya. Ujian akhir semester atau pertengahan akhir semester. Belajar yang rajin, jangan lupa berdoa, banyak giat berusaha, dan juga banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Aqulu lakum billahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.